Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Abdani dengan NIM C1C020127 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran bahan baku untuk mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian. Bahan mentah beda dengan bahan baku. Bahan mentah meliputi bahan baku dan bahan pembantu. Bahan mentah merupakan bahan yang belum diolah. Bahan baku dan bahan pembantu merupakan bahan yang belum diolah. Oleh karena itu, bahan baku dan bahan pembantu disebut bahan mentah. Misalnya untuk membuat buku, kertas dan lem merupakan bahan mentah. Kertas merupakan bahan baku dan lem merupakan bahan pembantu. Bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu produk dan tak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan baku dipakai dianggarkan dalam satuan unit uang, disebut anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku adalah kuantitas standar bahan baku dipakai dikali harga standar bahan baku per unit. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang terdiri dari anggaran pemakaian bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, dan anggaran pembelian bahan baku. Anggaran bahan baku adalah perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. 2. Jenis bahan baku. Yang pertama yaitu bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah bahan utama dalam proses produksi yang diperlukan oleh suatu perusahaan dan terlihat secara langsung. Dengan adanya bahan baku langsung, maka proses produksi akan berjalan dengan lancar sehingga akan jadi mudah untuk diproduksi. Dalam pembelian bahan baku langsung sesegera mungkin untuk dilakukan. Maka dari itu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku langsung harus segera dikeluarkan agar proses produksi bisa segera dilakukan. Yang kedua yaitu bahan baku tidak langsung, adalah bahan yang dapat membantu proses produksi, tetapi tidak secara langsung terlihat di barang jadi yang dihasilkan dari suatu produksi. Jika bahan baku langsung harus ada agar dapat menjalankan proses produksi, maka bahan baku tidak langsung tidak mesti ada, dan suatu produksi tetap berjalan. Dengan kata lain, ada atau tidak adanya bahan baku tidak langsung, proses produksi akan tetap berjalan. Yang ketiga yaitu tujuan penyusunan anggaran. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan disusun anggaran bahan baku dapat diketahui kuantitas bahan baku yang dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu. Yang kedua, dengan anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku, sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Yang ketiga yaitu jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku, sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Yang keempat yaitu anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku, dan bahan baku merupakan salah satu unsur biaya pabrik. Dan yang kelima yaitu anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran produksi. Selain itu, anggaran bahan baku digunakan untuk yang pertama, memperkirakan jumlah bahan baku langsung. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku langsung yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku langsung. Dan yang keempat, sebagai dasar penentuan harga pokok produksi. Yang keempat yaitu penyusunan anggaran bahan baku langsung. Dasar penyusunan anggaran bahan baku bersumber dari anggaran produk, sediaan bahan baku, dan harga standar bahan baku. Dalam penyusunan anggaran bahan baku tidak diperlukan metode penelitian sediaan seperti metode FIFO maupun MPK, rata-rata, dan LIFO. Anggaran bahan baku disusun untuk keperluan penyusunan kas, yaitu untuk menentukan anggaran kas keluar untuk beli bahan baku dan untuk menentukan anggaran utang. Yang kelima yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu anggaran bahan baku hanya menyangkut kuantitas bahan baku. Yang kedua, anggaran bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk. Yang ketiga, anggaran bahan baku dibuat untuk satu periode budget tertentu, misalnya 1 tahun, triwulan, atau bulanan.
Dan yang keempat yaitu anggaran bahan baku sebaiknya dibuat atas dasar pemakaian bahan baku yang sebenarnya untuk mempermudah pengendalian bahan baku. Yang keenam yaitu komponen atau jenis anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang akan datang. Tiga yaitu anggaran persediaan bahan baku. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Yang keempat yaitu anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Anggaran yang disusun untuk merencanakan nilai yang dinyatakan dalam satuan uang, bahan baku langsung yang digunakan dalam proses produksi. Baiklah, itu saja materi tentang penyusunan anggaran bahan baku yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.